puja, kami naikkan syukur, kami naikkan pujian bagimu Tuhan. Haleluya, layak dipuji, layak disembah. Kami agungkan namamu, kami tinggikan Yesus, ya Rama. Kami mau memuliakanmu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Ya Rama, kurina makara lama ya karabayasi, ya Rama. Pujian, bagimulah hormat, Yesus, ya Rama ya Sande, ya Rama, ya Makara bara 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 bara, Hirama kirina Makara baya sikiri dara Makara baba 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 baba. Pujian bagimu Tuhan. Jiwa kami merindukanmu Tuhan, jiwa kami memuliakan namamu. Seperti rusa yang merindukan air, begitulah jiwa kami merindukanmu di pagi hari ini Tuhan. Kami bawa korban syukur kami bawa pujian. Pujian penyembahan, Engkau Tuhan yang besar, Kau Tuhan yang ajaib. Tiada sepertimu Tuhan, tiada sepertimu, tiada sepertimu. Ya Rabba karaba 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 raba 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 raba. Ya Rabba karaba kirina bakaraba karaba. Kiri di baba raba 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 raba. Sikara raba kara raba 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 kara. Siri raba kiri raba kara raba kara raba 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 kara. Umatmu mencari Engkau dengan segenap hati, Yesus. Raba kiri raba kara raba kara raba 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 raba. Diberkatilah Engkau Tuhan lewat setiap pujian penyembahan kami. Diberkati Kau Tuhan, dimuliakan Kau Tuhan. Oh, shikaraba karamba hilaba yasha shikiri daralaba karalaba laba. Iraba karabaya shikiri diraba karaba karaba karabaya karaba.
Sungguh indah bersamamu Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang setia, Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu, buat kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Mari berseru pada Yesus. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan penolong dalam hidup kami Tuhan. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tangan kami, Kau pegang tanganku, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan kekuatan kami. Kau Tuhan kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, Yesus, padamu ku berseru.
Mari kita lebih lagi mengucap syukur. Haleluya. Kau mendengar Tuhan. Engkau tahu Tuhan seruan hati kami Bapa. Kau mendengar Bapa nyanyian syukur bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Katakan, aku percaya ada mujizat. Katakan dengan iman, aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Amin. Aku percaya ada mujizat. Kita percayakan setiap pekerjaan Tuhan. Katakan, Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Kami percaya Tuhan. Aku percaya
Katakan dengan iman. Aku percaya. Keluarkan suaramu, katakan pada Tuhan, Engkau dahsyat Bapa. Perbuatan Amin. Lagi Engkau kerjakannya Tuhan. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Yes, haleluya. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kami percaya Tuhan, kami percaya hadirat-Mu turun. Kami percaya mujizat-Mu nyata Tuhan. Rahmat-Mu turun. Kau jamah Tuhan.
setiap doa kami ada perlindungan-Mu. Di dalam doa kami ya Tuhan, Engkau mencurahkan berkat. Engkau tidak pernah diam ya Tuhan. Sebab tangan-Mu selalu menyertai kami Yesus. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Jadikan doa ini pada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Engkau mendengar setiap doa kami Tuhan. Setiap daerah kami Yesus, daerahku. Dan
kiranya dan membeluas daerahku, Tuhan. Dan kiranya Kau mendengar, ya Tuhan. Mari jadikan ini doa kita. Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya Allahmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sungguh Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dengan melimpah-limpah dan memperluas daerah kami Bapa. Kiranya Engkau Tuhan menjauhkan kami dari segala malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Ini yang menjadi doa kami pada siang hari ini Bapa. Karena kami sungguh percaya Engkau Allah yang menjadi tempat perlindungan bagi kami. Tidak henti-hentinya kami datang kepadamu, sebab hanya kepadamu lah kami berlindung. Di dalam tangan-Mu lah kami aman ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, sebab Engkau berkata Tuhan, sungguh Engkaulah Tuhan yang akan melepaskan kami dari segala jerat penangkap burung, dari segala penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu, sehingga malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepadamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat setiap firman yang sudah menguatkan kami pada saat ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, orang-orang yang terus berlindung kepadamu, Engkau berjanji bahwasanya Engkau akan melepaskan dari segala malapetaka. Engkau akan melepaskan dari segala penyakit sampar yang mengamuk di waktu petang. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Ya
Sungguh kami aminkan setiap firman-Mu Tuhan pada saat siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kalau sampai pada saat ini kami masih tetap ada dalam hadirat-Mu. Tuhan, inilah kami Tuhan, semua anak-anak-Mu yang selalu rindu dan haus akan Engkau. Kami bersyukur di siang hari ini Bapa, kami boleh ada di rumah-Mu yang kudus Tuhan. Inilah kerinduan kami, ini hati kami, ini hidup kami. Kami persembahkan kepadamu, karena kami percaya Tuhan, satu detik pun kami tidak mampu melalui hari-hari kami tanpa kehadiran-Mu dalam hidup kami. Karena hanya bersama-Mu Tuhan, kami mampu melewati hari-hari kami, sehingga kami tetap kuat berjalan di dalam rencana-Mu, sehingga kami tetap kuat berjalan dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus. Pada saat ini kami mau membawa Tuhan seluruh program-program gereja-Mu GBI My Family. Kami serahkan gereja-Mu dalam tangan-Mu, gereja GBI My Family Bapa. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu sampai hari ini. Kami tahu Tuhan, gereja ini boleh berdiri karena Engkau ada di sini Bapa. Gereja ini boleh berdiri teguh saat ini karena Engkau yang menuntun gereja ini. Untuk itu kami serahkan seluruh wadah gereja GBI My Family dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang menjadi raja atas gereja ini, Engkau yang menjadi Tuhan atas gereja ini, Engkau yang menjadi pemimpin sesungguhnya atas gereja ini. Sehingga sungguh kami melihat Bapa, gereja GBI My Family semakin hari semakin berkembang ke kanan dan ke kiri. Kerajaan-Mu akan semakin bisa berluaskan lewat gereja GBI My Family. Karena kami percaya Bapa, hanya Engkau yang kami andalkan atas gereja ini. Tidak ada kekuatan kami ya Tuhan, hanya Engkau yang kami andalkan, hanya Engkau yang kami tinggikan di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan, ketika nama-Mu ditinggikan atas gereja-Mu, Kau akan menarik jiwa-jiwa dari segala penjuru, dari utara, barat, selatan, dan timur. Engkau akan menarik jiwa-jiwa, Engkau akan menarik jiwa-jiwa, jiwa-jiwa, sehingga Tuhan lewat gereja-Mu semakin banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Allahku, terima kasih Tuhan. Kami berdoa bahwa setiap sesi-sesi ibadah yang kami lakukan di seluruh wadah gereja GBI My Family, mulai dari negara Bapak, sesi 1, 2, dan 3, baik tiara Tuhan, baik Palladium, kami rindu Bapak, pengurapan-Mu turun atas setiap ibadah-ibadah yang kami lakukan. Kami rindu Tuhan, hadirat-Mu turun atas setiap ibadah-ibadah yang kami lakukan, sehingga ibadah yang kami lakukan Tuhan setiap hari Minggunya bukan ibadah yang rutinitas, tetapi ada yang baru, sesuatu yang luar biasa yang akan Tuhan kerjakan di dalam setiap ibadah-ibadah yang kami lakukan Tuhan. Sehingga benar-benar setiap jiwa-jiwa yang datang dalam ibadah kami, mereka sungguh boleh merasakan Tuhan kehadiran-Mu di sana. Mereka boleh datang Tuhan, mereka dipulihkan Tuhan. Ketika mereka datang membawa sakit penyakit, ketika mereka datang beribadah kepadamu, mereka merasakan hadirat-Mu, mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Ketika mereka datang Tuhan Yesus dengan beban berat, mereka akan mendapatkan jalan keluar Tuhan. Ketika seluruh jiwa-jiwa datang dengan keterikatan di dalam hadirat-Mu, mereka diubahkan Bapa. Hadirat-Mu yang membawa kesembuhan, hadirat-Mu yang membawa kelepasan, hadirat-Mu yang membawa pembebasan dalam nama Yesus. Kami rindu Tuhan, kemuliaan-Mu nyata dalam setiap ibadah-ibadah yang kami lakukan setiap hari Minggunya. Sehingga sungguh kami percaya Bapa, setiap hari Minggunya akan ada Tuhan antar jiwa-jiwa yang baru datang dalam setiap ibadah kami di gereja GBI My Family. Karena firman-Mu berkata, satu orang selamat, seisi rumah, seisi surga akan diselamatkan Bapa. Satu orang selamat, beribu-ribu malaikat bersorak-sorai di surga. Itu kata firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami terus berdoa juga Tuhan, buat semua program-program gereja-Mu Bapa,
Baik Tuhan Yesus, untuk kul yang kami adakan, Tuhan kami rindu supaya semua jemaat-Mu juga terlibat di dalam kul yang ada Bapa. Dan kami juga Tuhan rindu di mana ada 50 kul yang dibuka di tahun ini. Kami percaya bersama dengan Tuhan, kami sanggup melakukan perkara-perkara yang besar, karena kami tahu Engkau yang melakukannya dalam hidup kami. Bukan kami yang bekerja, tetapi Roh-Mu yang bekerja dalam seluruh kehidupan hamba-hamba-Mu, dalam seluruh kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Kami rindu seluruh jemaat-jemaat yang digembalakan di dalam kul masing-masing Bapa, mereka boleh diperlengkapi dengan firman yang berkuasa, sehingga iman jemaat Tuhan akan semakin tumbuh di dalam nama Yesus. Dan kami juga rindu Bapak seluruh jemaat GBI Family boleh terlibat di dalam kul-kul yang ada. Dan juga kami berdoa Tuhan, sehingga setiap jemaat-jemaat yang kami layani di dalam kul juga, mereka boleh terbang membawa jiwa-jiwa yang baru untuk datang kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Hiaralabasiki diaralabalabalabalabaya syandarabatakarabaya syanda. Hurakata karabasiki diaralabalabaya syandaralabahandaralabaya syanda. Bapa, dalam nama Yesus, saat ini juga kami berdoa Tuhan, buat worship night pada malam hari ini. Kami angkat tangan kepadamu Bapa. Kami rindu buat acara kami pada malam hari ini Bapa. Ada suatu kegerakan Allah yang Kau kerjakan di dalam worship night, sehingga ketika pujian dinaikkan Bapa, hadirat-Mu turun atas ibadah kami worship night. Ketika pujian dinaikkan Tuhan, pengurapan-Mu turun bagi setiap jiwa-jiwa yang hadir, sehingga di dalam pujian penyembahan, seluruh jiwa-jiwa yang hadir boleh mengalami perjumpaan yang pribadi dengan Tuhan. Mereka akan dipuaskan dalam hadirat-Mu, mereka akan dipulihkan dalam hadirat-Mu, mereka akan dibebaskan dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Urapi seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani Bapa, mulai dari pintu sampai ke mimbar Tuhan. Perlengkapi semua hamba-hamba-Mu dengan nikmat pengurapan yang datangnya daripada Tuhan, sehingga benar-benar lewat seluruh pelayanan hamba-hamba-Mu di sepanjang malam hari ini Tuhan, hanya kuasa-Mu yang bekerja untuk boleh memberkati seluruh jemaat-Mu yang hadir Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus Tuhan buat hamba-Mu Feren Tuhan. Setiap acara yang akan hamba-Mu sampaikan, baik lewat puji-pujian yang dia nyanyikan, baik lewat firman yang dia sampaikan, biarlah pengurapan-Mu juga turun mengurapi hamba-Mu, sehingga benar-benar lewat pelayanan hamba-Mu Tuhan, seluruh jiwa-jiwa pada malam hari nantinya diberkati dalam nama Yesus Kristus, dipuaskan dalam nama Yesus, dipulihkan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ini kerinduan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Secara khusus Tuhan, kami mengangkat tangan Bapa buat hamba-Mu Bapak Gembala kami yang sudah Engkau percayakan menjadi Bapa bagi kami gereja GBI Family. Tuhan, kami serahkan hamba-Mu sepenuhnya dalam tangan-Mu. Engkau sudah menetapkan hamba-Mu Tuhan bukan secara kebetulan, tetapi kami percaya Tuhan Engkau punya rencana dan maksud yang luar biasa bagi hamba-Mu untuk boleh membawa gereja-Mu GBI Family ke arah yang Engkau mau Tuhan. Kami berdoa, kami mengangkat tangan Tuhan, biarlah pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu, pengurapan yang luar biasa, hikmat marifat pewahyuan yang daripada Allah mengalir atas hamba-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Kuasa yang supranatural akan mengalir bagi hamba-Mu, pengurapan yang ganda turun atas hamba-Mu, sehingga semakin hamba-Mu semakin hari diperlengkapi Bapa dengan pengurapan yang datangnya daripada Tuhan. Engkau sudah memilih hamba-Mu Bapa untuk boleh membuat ibadah healing movement service. Kami rindu Tuhan lewat pelayanan hamba-Mu ini akan banyak mujizat-mujizat yang luar biasa yang Kau kerjakan lewat pelayanannya. Engkau perlengkapi terus hamba-Mu Bapa dengan pengurapan kesembuhan yang daripada Allah, sehingga ketika hamba-Mu berdiri, ketika hamba-Mu menampakkan tangan, maka Tuhan setiap yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, setiap yang terikat dilepaskan dalam nama Yesus, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan di dalam nama Yesus Kristus. Mari Tuhan bungkus dan nama-Mu dengan kuasa darah-Mu. Tuhan, Kau terus tambahkan kekuatan yang baru, tambahkan semangat yang baru Bapa, gairah yang baru Tuhan. Berikan kemampuan bagi hamba-Mu untuk tetap berjalan bersama dengan Engkau. Engkau yang berdiri di depan hamba-Mu untuk menuntun hamba-Mu Bapa, membawa seluruh sidang-Mu, membawa seluruh gereja-Mu GBI Family untuk tetap berjalan di dalam rencana-Mu Bapa. Sehingga sungguh kami percaya Tuhan, melalui semua ini kami boleh melihat tanda-tanda yang ajaib dan heran akan selalu menyertai pelayanan hamba-Mu di tempat ini. Semakin banyak jiwa-jiwa yang dibenarkan, orang-orang akan melihat Bapa, Engkau ada di dalam setiap pelayanan hamba-Mu, karena Engkau menyatakannya lewat setiap pelayanan yang dilakukan Tuhan.
rajamu, bagi umatmu, bagi sidangmu Bapa. Karena kami tahu Engkau yang sudah mempercayakan hamba-Mu di tempat ini untuk boleh menggembalakan setiap umatmu yang ada dalam penggewaannya saat ini ya Bapa. Tapi satu hal kami tahu Tuhan, Engkau yang menjadi andalan dalam hidupnya. Engkau yang diandalkan satu-satunya Tuhan. Tidak ada kemampuannya tanpa-Mu. Untuk itu ya Tuhan, kami serahkan dia dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau kiranya terus yang menuntun hamba-Mu, memegang tangan kanannya, berjalan bersamanya Bapa. Sehingga hamba-Mu suami istri tetap kuat Tuhan, untuk membawa seluruh jemaat yang Kau percayakan dalam penggembalaannya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati juga keluarganya Tuhan, anak-anaknya Bapa. Kami rindu lewat keluarga besar hamba-Mu ini, Engkau semakin ditinggikan dan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami ikat semua segala pekerjaan setan, iblis, kuasa-kuasa kegelapan, apapun nama panah api dari si jahat, kuasa-kuasa yang bukan daripada Allah, yang mencoba-coba menggagalkan rencana Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu Gembala kami, yang menghalangi pelayanannya, semuanya kami ikat, kami patahkan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Kami lepaskan kuasa Allah dari tempat maha tinggi, akan senantiasa mengurapi pelayanan hamba-Mu di tempat ini. Sehingga sungguh kami melihat perbuatan Tuhan yang ajaib dan heran tetap menyertai pelayanan Bapak Ibu Gembala kami di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat seluruh pelayanan yang Kau percayakan dalam kehidupan Bapak Ibu Gembala kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat doa kami pada siang hari ini. Kami juga tidak lupa mengangkat bangsa kami dalam tangan-Mu. Kami percaya Bapa, Indonesia ada di hati-Mu. Mata-Mu tertuju bagi Indonesia Bapa. Oh Tuhan, kami tahu apapun yang terjadi tengah-tengah bangsa ini, semua atas seizinnya Tuhan. Dan kami boleh melihat di balik semua yang terjadi di tengah-tengah bangsa ini, Kau punya rencana yang sungguh indah bagi bangsa kami. Engkau memakai seluruh kejadian yang terjadi di tengah-tengah bangsa ini untuk boleh membawa seluruh rakyat Indonesia sujud di hadapan mencari wajah-Mu. Sehingga Engkau Tuhan Yesus akan memalingkan wajah-Mu, mencurahkan belas kasihan-Mu, akan menyelamatkan bangsa ini, mengampuni bangsa ini, sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang aman, tentram dan damai. Terima kasih Bapa. Damailah Indonesiaku, damailah kotaku, kota Medan. Biarlah kota Medan juga dipenuhi oleh kemuliaan Allah. Kota Medan menjadi kota puji-pujian bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan seluruh doa-doa kami ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat setiap doa-doa yang sudah kami naikkan kepadamu. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah menjawab doa-doa kami pada saat ini. Terima kasih Bapa. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang diberkati bersama-sama kita katakan amin. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu ya Tuhan. Ini waktu yang indah ya Tuhan, di mana roh kami Tuhan mendapatkan kedamaian, kesejahteraan, dan penguatan dari Engkau ya Tuhan. Kami imani setiap hari ya Tuhan, bahwa Engkau ada di sisi kami setiap dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi, ancaman maut ada di mana-mana, tetapi kami tahu Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan ada pengharapan dan ada perlindungan ya Tuhan. Engkaulah baik, sungguh baik dan teramat baik. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami berdoa dalam nama Yesus, amin. Shalom saudara-saudari GBI My Family. Terima kasih Pak Lu untuk kesempatan pagi hari ini sharing kepada kita semuanya. Satu short sharing aja ya, yaitu bagaimana kami itu menguatkan iman ya.
Mari kita lihat slide keduanya. Ya, oke. Iman itu kalau dalam bahasa Yunani itu namanya pistis ya. Oke, kami tidak mendalami bahasa lain, tetapi yang penting adalah iman selalu harus hidup. Setuju nggak? Ya, iman harus hidup dong. Nggak boleh imannya mati atau iman yang tidur. Ya, kadang kita melihat ya orang itu mengatakan saya sudah percaya Tuhan Yesus sekian lama, tetapi ada sesuatu yang terjadi saja, dia sudah tergoncang sekali. Ya. Mentalnya, kekhawatirannya, kata-katanya itu menunjukkan bahwa kayaknya di dalam kehidupan itu nggak ada lagi pengharapan, nggak ada lagi bantuan, nggak ada lagi Tuhan Yesus di sisinya. Dia takut, dia khawatir. Begitu kan? Ya, ataupun waktu mula-mula kami percaya Tuhan Yesus, katakanlah perjalanan hidup itu belum begitu lama bersama Tuhan Yesus, belum mengalami Tuhan Yesus, belum melihat banyak apa yang dapat Tuhan lakukan. Sering terjadi sesuatu, kita jadi kaget, takut. Untunglah ada senior-senior atau apapun kita bilang abang rohani atau bapak rohani, ibu rohani. Nah, mereka tempat di mana kita bisa bertanya, minta bantuan. Di situ iman kita dikuatkan. Dan iman kita kepada Tuhan Yesus itu bukan saja iman yang biasa. Iman itu luas, besar kepada Tuhan Yesus, yaitu mengenai kebangkitan Tuhan Yesus. Kita harus sungguh percaya bahwa Jesus is alive. Banyak tokoh agama di mana-mana pun. Saya juga pernah baca-baca aja gitu ya, mengenai agama lain gitu. Tapi kita tahu, di sana semuanya itu ada titiknya. Tetapi kepada agama, bukan agama lah ya, pengharapan kita, iman kita kepada Tuhan Yesus itu tidak ada titiknya. Terus berkembang sampai kita menjumpai Tuhan Yesus suatu hari di sorga. Jadi kita harus mengimani bahwa kebangkitan Tuhan Yesus, hidup yang kekal itu, terutama hidup yang kekal itu disediakan bagi semua anak Tuhan yang percaya kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Yang mau pay the price. Perjalanan hidup seorang Kristen itu tidak mudah memang. Kita harus bayar harga. Kita nggak bisa hidup, artinya ngomong saja, tetapi kita tidak melakukan. Kita harus hidup dan menjadi seorang pelaku firman. Itu baru disenangi, disukai, berkenan di hati Tuhan. Setuju tidak? Kadang kita lihat, ya orang lain kok boleh begini ya. Misalnya orang bisnis saja ya. Banyak pengusaha dia bilang, oh kok dia orang boleh dengan cara begini, siasat begini. Biar dia menang gitu loh. Ya, saya bisa melihat family sendiri ya. Koko saya ya, koko sepupu. Dia kan salah satu agen tunggal misalnya di Kota Medan. Pernah dia diserang oleh 8 ya sub-sub agen itu dalam produk mereka itu. Sampai dia cerita pengalamannya. Banteng dia bilang fight gitu loh. Secara bisnis memang harus fight. Padahal orang-orang itu merupakan sub-agen dia. Mau mematikan agen tunggalnya dengan cara yang nggak benar itu betul. Mereka itu banting harga. Dia juga ikut banting harga. Tadi dia memang pintar dengan cara bisnis itu. Sehingga setelah lewat 1 tahun, semua orang itu amsyong ya. Amsyong itu luka ya. Sakit gitu loh, karena habis banyak duit. Dia bilang tahun itu dia nggak untung, malahan dia rugi lagi 400 juta. Tetapi orang-orang yang tadinya mau istilahnya memojokkan dia itu, semuanya pasrah, angkat tangan. Nah, kita lihat di sini, ancaman bisnis itu terjadi di mana-mana. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus imani bahwa kalau bisnis kita sudah dikuduskan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, untuk kerajaan Tuhan, Tuhan dengan segala cara akan membelanya. Saya sendiri mengalaminya demikian. Saya selalu bilang sama Tuhan, pakailah bisnisku walaupun itu kecil-kecilan lah ya, nggak ada apa-apanya di mata Tuhan, kecil sungguh. Tetapi kalau Tuhan mau pakai, silakan aja Tuhan. Bulan ini luar biasa. Kalau mau bilang mujizat, saya bilang iya mujizat. Omset 1 bulan biasanya. 1 bulan artinya sampai tanggal 30 lah ya. Itu tanggal 12 sudah capai. Saya bingung gitu. Dalam puluhan tahun itu kok bisa terjadi gitu. Padahal nggak minta, nggak mohon. Tapi Tuhan mau lakukan something yang wonderful itu dalam kehidupan kita bisa. Kenapa? Tuhan ingin iman itu tetap hidup. Jangan sudah biasa, sudah tenang. Pastilah ya seperti itu. Enggak, Tuhan kadang-kadang itu sedikit, wah kita bangkit lagi. Percaya, Tuhan itu memang luar biasa. Hal sekecil pun dia peduli gitu loh. Ya. Dan Yakobus 2, mari lihat kembali, Yakobus 2
ayat 26b itu katakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya betul. Jadi kita harus imanin, kita harus hidup, kita harus jadikan ya walk the talk gitu. Ya. So faith without actions is dead. Iman, faith tanpa action, tanpa perbuatan, itu katanya mati. Jadi kita tidak mau iman kita itu adalah iman yang diam, iman yang mati. Nah, cara-cara saya biasanya menguatkan iman, next slide please. Ya, pertama adalah mempelajari Alkitab dan firman Tuhan secara sistematis. Waktu saya ingin belajar ke Australia, di zaman SMP 3 sampai SMA itu saya persiapkan diri. Di sana saya rajin baca Alkitab. Dari ya Kejadian sampai Wahyu lah, kira-kira begitulah ya. Ya, dalam berapa tahun itu kita Tuhan tuntun. Walaupun saat itu belum banyak mengerti, tapi baca aja gitu. Terusin aja gitu, ya. Nah, saya baca dan Tuhan tuh terus pimpin. Roma 10 pasal 10 ayat 17 katakan, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Bayangkan kalau kita tidak mau baca Alkitab, begitu buka Alkitab, mata 5 volt saja udah mau ngantuk gitu, walaupun kadang kurang mengerti ya, ada yang dalam sekali seperti perjanjian lama ya, seperti banyaklah adat istiadat itu. Tapi kita harus teruskan baca. Kalau kita sering baca bolak-balik, pasti akan lebih mengerti. Betul nggak Saudara Wirianto? Ya, kita akan lebih mengerti dan Roh Kudus itu bisa memberi pencerahan. Kadang ayat yang sama kita baca berulang kali di beberapa tahun kemudian, itu pemahamannya itu bisa beda lagi. Kayaknya ayat Tuhan itu hidup tuh, firman Tuhan itu hidup sesuai dengan setiap zaman, sesuai dengan setiap kondisi yang kami ketemui. Maka dalam membaca ayat itu perlu merenungkan. Tuhan mau katakan apa pada diri kami. Dan saya pakai buku devotional time, yaitu buku-buku kecil ya saat teduh. Dalam puluhan tahun itu saya pernah pakai Mana Surgawi, yaitu gak lama. Kemudian ada Stream in the Desert, itu bertahun-tahun ya. Stream in the Desert itu ditulis juga oleh seorang janda. Kayaknya Tuhan sayang sekali sih pada para janda, saya mau katakan. Kalau mereka sungguh mencari Tuhan, Tuhan memberi pemahaman yang luar biasa. Bayangkan itu Stream in the Desert, itu seperti padang pasir, udah kehausan, gak ada air, tiba-tiba muncul setetes air. Ibarat itu rohani. Kami baca buku kecil itu, kayaknya setiap hari perjalanan hidup itu, kok pas itu dihibur oleh buku kecil devotional book itu. Nah, itu saya pegang berpuluh tahun gitu. Ya, semua yang Mandarin yang saya pakai. Kemudian Our Daily Bread itu yang secara umum, ya. Kemudian ada lagi Experiencing God Day by Day. Ya, zaman itu pendeta Henry Blackaby sama anaknya Richard Blackaby itu terkenal sekali dalam pembinaan. Nah, mereka menulis buku itu, ya, setiap hari itu day 1 sampai 365. Kemudian yang saya pakai lama itu God Calling and God at Eventide. Itu ditulis oleh 2 orang janda. Wah, itu luar biasa itu, dipakai sampai hari ini. Itu tandingannya sama buku Streams in the Desert gitu. Itu dalam Mandarin yang saya pakai. Itu 2 janda itu di England, orang Inggris dipakai Tuhan. Tuhan bicara kepada mereka setiap hari sehingga itu ditulis akhirnya jadi buku saat teduh gitu, devotional 365 hari. Itu luar biasa sekali yang saya sendiri alami ya. Maka saya katakan dalam saat teduh kita carilah buku bacaan yang bisa memberi bantuan, bimbingan kepada kita. Jadi bukan hanya langsung ke Alkitab toh gitu loh. Ya, kalau mereka yang sudah senior, sudah pintar, sudah banyak mengerti, dia langsung ke Alkitab, dia bisa banyak dapat. Tapi kalau untuk Anda bisa masih pemula gitu ya, buku bantuan itu bagus sekali. Nah, waktu saya di kampus dulu, waktu zaman sekolah di kampus, kita ada lunch time break. Lunch time itu jam 12 sampai jam 2. Di tahun terakhir saya itu rajin sekali saya baca buku rohani. Setiap minggu 1 buku rohani saya habis selesai baca. Setiap minggu satu. Maka waktu saya selesai kuliah, saya mau kembali ke Indonesia,
buku saya itu, buku bacaannya itu banyak, itu ada ratusan itu. Saya bawa pulang Indonesia, saya sumbang kepada gereja GKJMB yang di Jakarta. Tapi itu bahasa Inggris, nggak diperlukan karena itu gereja Mandarin. Akhirnya mereka sumbang lagi ke Saat gitu, ya, sekolah teologi di Saat. Karena di sana ya banyaklah para mahasiswi teologi, mereka membutuhkan buku apa saja yang buku rohani. Dan istri saya dulu ya boleh bilang rohaninya biasa-biasalah ya, imannya oke-oke saja. Kalau suruh dia saat teduh kayaknya agak susah gitu ya, bangunnya itu waktunya suka-suka dia gitu. Tetapi kalau kita mau lakukan saat teduh kita harus punya waktu yang tepat. Misalnya saya nggak perlu ke kantor lagi, nggak perlu apa lagi, tapi saya hidupnya itu teratur. Setiap pagi itu lebih kurang jam 6.30 saya udah bangun. Nah, itu jam saya untuk saya berdoa, ya, mencari Tuhan gitu loh. Nah, kira-kira nanti sampai jam 8 saya dengar lagi khotbah, ya, setiap hari, hampir setiap hari lah saya mau katakan, bertahun-tahun saya dengar aja firman Tuhan, khotbah. Pak Adi Rubin itu kan banyak ya, yang juga dari Pak Aruna ada, kemudian lagi Hendrik Kristianus, beberapa lah. Tuhan yang tuntun saya tadinya nggak kenal mereka sama sekali ya. Kemudian dari Amerika itu ada yang bagus-bagus ya, seperti Kenneth Hagin itu juga luar biasa itu ya. Cuma beliau udah pass away ya, udah meninggal ya Pak ya. Ya, juga ada yang Kenneth Copeland dan lain-lain, ada Bill Swinston ya dan lain-lain. Saya dengar, saya belajar dari mereka gitu. Kalau enggak, saya pikir bagaimana saya bisa bertumbuh kalau saya sendiri hanya mau baca saja gitu ya. Nah, istri saya juga suatu hari saya beli buku, saya beli Bible Alkitab. Saya suka kalau saya lihat Alkitab yang cantik-cantik saya suka beli gitu ya. Nah, itu ditulis oleh Joyce Meyer, versi dia lah ya, Alkitab tetap sama, Alkitab kita sama bahasa Inggris, tapi versi Joyce Meyer untuk wanita kira-kira begitu. Jadi dia baca, padahal itu bahasa Inggris istri saya itu nggak tinggi gitu, biasa aja, dia nggak sekolah ke luar negeri, tapi nggak tahu bagaimana Roh Kudus menanam di hatinya, dia itu mau baca, rajin jadinya, rajin. Mulai itu, nah dari situ dia tulis, dia sharing kepada grup dia lah ya, kelompok teman-teman dia itu kelompok Word of God gitu loh. Tiap hari dia itu pasti habiskan waktu lebih kurang setengah jam di situ menulis ya, sharing perjalanan rohani ataupun pemahaman Alkitab kepada mereka gitu. Ya, kadang-kadang saya juga ikut ya, membaca gitu. Nah, saya mau katakan itu bagus karena dia juga bertumbuh. Iman bertumbuh, kehidupan bersama Tuhan itu juga bertumbuh. Maka ada baiknya ya kita selalu jadi rajin membaca firman, rajin merenungkan dan rajin mencari Tuhan. Slide yang terakhir, iman harus disesuai perbuatannya. Contohnya menguasai diri itu juga satu perbuatan. Sering sekali kita itu lost control gitu loh, entah pikirannya, entah mulutnya ya, ketemu sesuatu yang mendadak muncul, langsung mau marah saja. Kadang satpam bisa aja membuat begitu. Kadang kalau mau nonton, kita nggak tahu lagi ambil apa, itu disita gitu, nggak boleh masuk misalnya. Ya, nah hal-hal lain bisa terjadi kapan saja. Jadi kita harus mencek sikap kita. Orang yang beriman kepada Tuhan Yesus itu bersedia diubah oleh Tuhan, oleh firman, oleh Roh Kudus. Jadi buah roh itu memang harus tumbuh. Ya. Dan dari situ kita akan tahu kehendak Tuhan. Dan paling jelas kehendak Tuhan satu itu yaitu kasihi sesama manusia. Itu ada di Matiusnya, ya, 5 pasal 5 ayat 43, kasihilah sesamamu manusia. Nah, ada sharing sebelum saya selesai di sini. Anak saya yang ketiga yang terkecil itu namanya Kristi. Dia waktu masuk college ya 2 tahun yang lalu, 2 atau 3 tahun lalu saya lupa. Ya, dia masuk college, mereka dapat namanya dosen killer. Ya, jadi itu ada beberapa kelas untuk orang-orang baru. Dia punya kelas 15 orang, itu ada ujian, semua gagal, nggak ada yang lulus. Tapi teman-teman mereka di kelas lain, sama-sama pemula ya, itu semua lulus, dia orang semua fail. Wah, nangis dia. Dia cerita gitu waktu telepon, dia bilang, kenapa begitu ya? Kami udah rajin
Ya, kami udah masak, dia ambil masak ya, patisserie atau apa gitu. Jadi dia bilang, kenapa begitu? Saya bilang, oke, jangan takut, jangan nangis, jangan benci dosen itu ya. Pasti ada tujuannya, karena bukan kamu yang fail, semua fail itu pasti dia sengaja gitu. Disengajain supaya kalian belajar serius berikutnya. Ya memang dosennya mengatakan kalian harus serius. You pikir gampang-gampang aja mau lulus gitu kan? Ya. Nah, tetapi di berikutnya, nah dosennya itu mulai oke lah sama murid-muridnya. Kemudian suatu hari ya, anak saya pun dapat yang terbaik di kelasnya. Nah, oke, ya harus imanin. Pokoknya yang terbaik akan terjadi gitu loh. Jangan lihat sekarang saja. Sekarang itu seolah-olah itu, waduh bagaimana ya, susah kehidupan itu. Nah beberapa hari yang lalu atau minggu lalu saja, dia telepon lagi. Kami nggak tahu, dia itu kan bekerjanya part time ya, karena dari kuliahnya ada waktu luang. Ternyata dia bekerja di restoran yang dimana bosnya orang Indonesia juga, sama-sama ya, tapi udah PR sana. Orangnya ternyata nggak gampang gitu, sering kritik, sering mau yang the best, orang perfeksionis. Maka susah kalau kerja sama orang yang sempurna gitu. Manusia nggak ada yang sempurna, tapi bos itu sok sempurna. Akhirnya selalu aja dicari yang ini, yang itu. Dia sampai nangis, dia cerita sama ibunya, dia, aku udah, I've done my best, sudah lakukan yang terbaik, bertanggung jawab penuh segala macam. Dia bilang, masih dikatakan ini belum, itu belum. Dia bilang, saya mau berhenti, dia bilang begitu. Ya tentu kami izinkan lah ya, karena keuangan bukan dari dia punya pekerjaan. Saya bilang oke aja anytime. Tapi pray, selalu awali apapun dengan doa. Imani bahwa pekerjaan yang baik akan dapat. Ternyata memang dia sudah cari beberapa minggu gitu, kami nggak tahu saja ya. Tapi sebelum itu dia telepon lagi, dia bilang, lucu loh, bos saya tadi pagi minta maaf. Yo, orang kayak gini bisa minta maaf kan, hebat ya. Nah kenapa? Dia bilang ternyata ada yang senior ya, teman sekerjanya yang senior ngomong sama bosnya, ayo keterlaluan ya kayak gini lah, dia masih kecil ini, baru usia 21, kamu kok mintanya begini-begini ya. Nah, akhirnya bosnya say sorry, walaupun dia bilang say sorry-nya mungkin gak tulus, dia bilang gitu. Dia bilang, tak peduli, seorang yang punya bos mau say sorry itu udah luar biasa, kamu ini siapa ya. Ini pun Tuhan yang menggerakkan hatinya. Memang kami di rumah kami doakan bosnya, kami doakan, makanya anak Tuhan, apapun yang terjadi, kita nggak ada kekuatan, tapi kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Kita mengandalkan kesetiaan Tuhan, pembelaan Tuhan, dukungan dari Tuhan. Ternyata dia dapat panggilan untuk satu pekerjaan baru di restoran Prancis, French ya, French restoran itu bisa nggak gampang. Karena itu betul-betul nggak gampang lah, pokoknya French restoran itu tingkatnya lebih tinggi daripada masakan Asia atau yang lain-lain gitu. Jadi dia kan mau di interview, dia bilang besok mau interview. Malam itu saya lagi di meeting ya, saya langsung doakan. Kemudian pulang ke rumah sebelum tidur doakan sama istri juga. Tengah malam jam 4 tiba-tiba bangun ya, tiba-tiba bangun, doakan juga nggak peduli. Pokoknya waktu sana selisih 4 jam. Jadi pagi sudah benar-benar bangun saat teduh doakan lagi. Dan ternyata dia dapat pekerjaan itu. Setelah dites masak segala macam, dia lulus gitu. Wah dia senangnya bukan main, karena itu bisa menambah ya pengetahuannya dan keterampilannya. Karena dia masih ada 1 tahun, tahun ini belum selesai. Ya, akhir tahun baru selesai kuliahnya. Jadi saya mau katakan, kita imanin semua pekerjaan kita, ya, kehidupan bisnis maupun kehidupan pribadi, kita ikut percaya apa yang Tuhan katakan di firman, di Alkitab itu semuanya ya dan amin. Jangan ragukan. Saya imanin itu juga dalam kehidupan saya, dalam perjalanan hidup saya dan anak saya juga. Sehingga mereka menjadi orang yang lebih berani. Terutama yang si kecil ini, wah berani sekali. Walaupun orangnya agak soft ya, tender ya. Kalau orang ngomong agak kenceng, dia itu kayaknya nggak bisa terima gitu ya. Tetapi secara visinya dia itu tidak takut, dia berani maju gitu ya, karena inilah iman yang kita lihat ada di dalam dia juga ya. Mari kita doa. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk short sharing pagi hari ini. Tuhan bantulah kami, iman kami perlu dikuatkan, iman kami perlu bertumbuh ya Tuhan. Tuntunlah kami Roh Kudus setiap pagi, setiap hari. Bicaralah kepada kami ya Tuhan, melalui firman-Mu, melalui ayat yang kami dengar, khotbah yang kami dengar ya Tuhan.
Sehingga perjalanan hidup kami setiap hari itu akan lebih lagi Tuhan intim dengan Engkau. Kami lebih mengenal Engkau ya Tuhan. Pemahaman, pengertian tentang firman Tuhan juga bertambah dan bertumbuh. Terima kasih, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus, amin. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Kau terselami pikiranmu dan terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Yesus, Yesus. Sungguh Tuhan, inilah yang menjadi pengakuan iman, keyakinan dan doa kami. Dalam segala keadaan yang melanda dunia ini, Engkaulah Tuhan, pelindung bagi kami yang tidak tergoyahkan. Sebagai penolong di dalam kesesakan, sangat terbukti. Sebab Engkaulah kota benteng dan kubu pertahanan kami. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini bersama dengan semua umat-Mu, kami datang mencari wajah-Mu. Kami datang sujud di hadirat-Mu. Dan Engkau yang Tuhan terus menaungi kami dengan kasih-Mu. Kami mengucap syukur untuk pesan-pesan firman-Mu. Berkati hamba-Mu Pak Bambang Hardanta yang telah menyampaikan pesan firman-Mu. Dan kami akan terus duduk dekat kaki-Mu untuk mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu. Urapi ya Tuhan, dan berikan pengertian kepada kami. Kami sambut dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Yesus
Mari kita yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita bersyukur kepada Tuhan di mana pada bulan iman ini kita juga dapat memuji menyembah Tuhan nanti malam dan juga besok dengan penyanyi lagu percaya yaitu Feren yang kita undang ya untuk menjadi berkat untuk gereja kita dan jemaat, dan juga sekaligus menguatkan ya, pada masa-masa seperti saat ini. Karena saudara, kita melihat dunia itu sedang mengalami kepanikan yang luar biasa dan goncangan yang begitu hebat. Bukan hanya di dunia kesehatan, tetapi juga di dunia keuangan. Bahkan Perdana Menteri Jerman, Prime Minister ya, Angela Merkel katakan apa yang melanda dunia ini ya, itu jauh lebih serius daripada krisis keuangan yang pernah terjadi sebelumnya. Apakah itu 2008 dan seterusnya. Karena ini sudah memukul begitu banyak industri. Industri pariwisata itu imbasnya sangat telak, saudara. Karena banyak negara sudah lockdown. Ya. Italia itu sudah lockdown semua. Ya. Israel 2 minggu harus karantina begitu tiba. Dan tidak boleh di hotel, harus di rumah sendiri. Kalau tidak pulang. Ya. Amerika 1 bulan seluruh flight dari Europe tidak boleh masuk. Kemudian Manila sudah mulai mempertimbangkan untuk lockdown juga. Dan semua negara Eropa juga. Dan bagi yang suka nonton bola saudara, Anda lihat mulai dari kemarin, hari ini, besok, sampai 1 bulan seterusnya, semua pertandingan itu ditunda, postpone semuanya. Liga Champion sampai Liga Eropa, sampai Liga Inggris, Itali, Spanyol, La Liga, semuanya. Belum pernah dalam sejarah seperti ini Bapak Ibu ya. Belum pernah. Kalau ada masalah itu biasanya di satu daerah aja. Tapi ini seluruh dunia. Nah, apa yang terjadi hari-hari ini? Saya bersyukur kita memiliki Tuhan yang dahsyat. Dan kemarin pada saat kita call ya, maka bahan call untuk bulan ini sungguh menjadi berkat ya. Di mana gembala pembina ya, Pak Niko itu ingatkan. Yoel 2 ayat 28 sampai 32, ketika Roh Kudus itu dicurahkan, maka akan terjadi penuaian yang begitu luar biasa pada lintas generasi. Di mana kita melihat anak-anak itu akan mulai bernubuat, orang-orang tua mendapat mimpi. Mimpinya diusahakan malam hari ya saudara. Jangan waktu siang ya, apalagi ketika khotbah ya. Kemudian teruna-teruna akan mendapat penglihatan-penglihatan, vision. Tetapi di ayat 29 dikatakan, bahkan hamba-hamba itu juga akan menerima pencurahan Roh Kudus. Tetapi akan ditandai mulai dari ayat 30 dan seterusnya. Mujizat-mujizat yang terjadi ini akan disertai dengan goncangan-goncangan yang luar biasa di ayat 31. Di mana ini adalah akhir zaman. Katakan pada yang di sebelah saudara, ini akhir zaman. Dan kalau saudara melihat akhir zaman di Injil Matius pasal 24, maka itu seperti membaca surat kabar terbitan besok. Ya. Bukan hanya hari ini. Kalau hari ini udah biasa, udah terjadi. Tetapi itu ibarat membaca surat kabar berita besok, saudara. Yang begitu dahsyat, yang Alkitab sudah catat semua. Terjadi huru hara, terjadi wabah, itu semua ada di Alkitab. Dan apa yang melanda dunia hari-hari ini, itu hanya punya satu tujuan. Di mana di Yoel pasal 2 tadi katakan, di ayat yang ke-31, maka pada saat ini semua terjadi,
Maka ayat 32 tujuannya adalah supaya barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Siapa yang percaya Tuhan adalah pelindung kita yang akan melepaskan dan meluputkan kita dari semua goncangan yang terjadi. Yang percaya kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, goncangan boleh terjadi di dunia keuangan, dunia kesehatan, dan banyak sektor. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan berjanji pada saat kita mengandalkan Dia, pada saat kita mendahulukan rumah Tuhan seperti pesan dari Pak Niko di kitab Hagai, maka pada saat kita mendahulukan rumah Tuhan, kita tidak akan menabur, mengharap banyak, tapi membawa pulang hasil sedikit. Kita tidak akan memiliki pundi-pundi yang bocor. Kita tidak akan memiliki sesuatu yang tidak bisa kita nikmati dengan maksimal dan optimal. Mengenakan pakaian tetapi tidak hangat, minum tidak puas, makan tidak kenyang. Semua itu tidak akan terjadi kalau kita mengandalkan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tapi sebaliknya kita melihat ketika begitu banyak industri dan ekonomi, bisnis yang terpukul. Saudara, kemarin kita dikuatkan ya, karena salah seorang pengerja dan jemaat kita yang menjadi tim dari panitia pembangunan, saudara. Saya ingat benar waktu Tuhan tuntun kita untuk membangun rumah Tuhan di GB Podomoro. Maka saya bersama Bu Ros itu sudah lama tidak menjumpai beliau. Dan pada saat menjumpai, ketika saya mulai share tentang visi ini, saudara, tiba-tiba ya, dia mengangkat tangan dan berkata, Pak Lugimin, saya yang pertama, saya mau ikut ambil bagian. Saya heran, saudara, belum lagi saya paparkan yang lain, hanya kerinduan kita untuk punya rumah Tuhan ya. Karena selama ini kita sewa terus ya. Sudah lama kita sewa dan seringkali kalau mau perpanjang kontrak selalu ada tantangan. Dia berkata, Pak Lugimin, saya yang pertama. Saya pikir dia hanya berkata saya pertama mau menabur. Dia berkata saya mau ikut ambil bagian sampai selesai. Dan beliau itu mulai ikut sebagai panitia. Saudara, kemarin kita bersyukur, kita mendengar kabar ketika banyak eksportir yang sudah bingung karena semua di lock, terkunci, tidak bisa kirim barang, bahan baku juga sulit masuk bagi importir. Dan banyak sekali yang pakai momentum ini Bapak Ibu di luar negeri tidak bayar, saudara ya. Karena mereka pakai kesempatan ini. Alasannya macam-macam. Ini kita lagi masalah di China, nggak bisa bayar ya, pabrik nggak kerja, ya, bank tidak buka dan seterusnya. Tapi justru yang terjadi adalah ketika dia ekspor, biasanya hanya di China. Sekarang sudah buka, Eropa juga buka, Amerika buka, karena mereka semua perlu. Sebab katanya ini adalah salah satu antibiotik ya. Salah satu obat untuk mengatasi apa yang terjadi hari-hari ini. Banyak makan sarang burung walet katanya. Sehat dan kuat. Jadi kalau ada yang rindu, ingat juga alamat kita nanti bisa GoSend, saudara ya. Tapi intinya adalah, saudara, ketika banyak menghadapi masalah, justru sekarang ordernya makin banyak. Dan luar biasa saya mendengar banyak pengerja jemaat kita yang hari-hari ini di bisnis Tuhan meluputkan, bahkan Tuhan memberkati lebih luar biasa lagi. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib, yang memperluas daerah kita. Katakan pada yang di sebelah saudara, Tuhan memperluas daerah kita. Amin. Nah, apa yang Tuhan minta? Yang paling penting, saudara, Mazmur 91 itu harus menjadi janji Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Di mana di Mazmur 91 ini katakan, mulai dari ayat yang pertama, kuncinya adalah kita harus membangun keintiman dengan Tuhan. Saya bersyukur Bapak Ibu, ketika banyak orang mungkin Sabtu banyak activity, saudara masih mau datang berdoa di dalam hadirat Tuhan.
Dan ini adalah kunci yang Tuhan berikan di ayat 1, katakan, kita harus duduk, katakan duduk. Duduk ini nggak gampang, saudara. Bagi banyak orang yang selalu sibuk, sulit untuk bisa duduk. Yang selalu mencari target, omset, prospek. Yang selalu banyak agenda, sulit untuk duduk. Tapi Tuhan katakan kalau kita mau duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, maka 3 hal akan terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, Tuhan akan menudungi kita dan melindungi kita dengan kepak sayapnya. Ada naungan sayap Tuhan yang melindungi kita. Seperti induk dari ayam yang melindungi anak-anak ayam. Seperti sayap burung rajawali yang menaungi kita. Maka Tuhan akan menudungi kita di bawah sayapnya. Yang percaya kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Ini janji Tuhan yang pertama. Ada naungan sayap. Ada tudung pelindungan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada amin? Katakan bersama-sama, ada naungan sayap Tuhan. Nah, saudara, di dalam Alkitab, berulang kali saudara melihat, kalau ada istilah naungan sayap, ini bukan hanya berbicara tentang pemeliharaan Tuhan. Tapi ini juga berbicara tentang penerobosan dalam hidup kita. Nanti saudara baca kitab Rut. Ya. Rut itu berbicara seorang janda. Ya. Nggak tahu kenapa tiba-tiba Pak Hardanta bisa sebut-sebut janda tadi. Ya. Rut ini seorang janda, saudara. Dan Rut ini adalah janda yang sangat miskin. Masih muda dan miskin. Gadis Moab. Tidak punya masa depan. Karena dia harus kembali ke Bethlehem bersama mertuanya Naomi. Nah, singkatnya saudara, dalam keadaan yang sudah hopeless dan helpless, tidak ada pertolongan apapun dan tidak punya masa depan. Tidak punya kualifikasi, kurikulum vitae, tidak pernah belajar, tidak punya skill, tidak punya koneksi, tidak punya kerabat, sahabat, tidak punya backing. Dia hanya mengandalkan kesetiaan, mengikuti mertuanya, kembali ke Bethlehem untuk menyembah Allahnya. Karena Rut berkata, bangsamu itu bangsaku, Allahmu itu Allahku. Sejak itulah terjadi turning point dalam hidupnya. Dan apa yang terjadi? Nanti saudara baca di Rut pasal 3. Saudara lihat, ketika dia itu bertemu dengan Boas di ayat 9, maka dia melihat ada pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Karena Rut itu ketika berjumpa dengan Boas, maka Boas bertanya, siapa engkau ini? Jawabnya, aku Rut hambamu. Mari kita baca bersama. 2, 3. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini. Sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Saudara perhatikan, kata menebus. Menebus itu artinya to redeem. To buy back, membeli kembali. Itu arti menebus. Jadi menebus itu artinya seorang budak yang sudah terikat, itu dibayar, lunas, supaya lepas. Membeli kembali, itu artinya sesuatu yang hilang, itu dipulihkan. Saya tidak tahu apa yang hilang dalam kehidupan saudara. Karena hari-hari ini banyak mengalami goncangan. Tapi Tuhan berjanji, ketika sayapnya menudungi kita, dengar Bapak Ibu, semua yang hilang akan dipulihkan Tuhan berkali-kali lipat. Yang percaya kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Pada saat kita ada di dalam naungan sayap Tuhan, maka apa yang selama ini tidak pernah kita bayangkan, Tuhan sanggup memulihkan dan bahkan mengembalikan dan menambah lagi. Nah itulah kita, saudara. Manusia yang sudah ditebus Tuhan menjadi anaknya. Itulah orang-orang percaya. Rut hidupnya itu berubah. Dan kita melihat melalui Rut, Boas, maka juru selamat Yesus anak Daud itu lahir. Bahkan Obed, Isai, ya, Daud, semuanya dari keturunan Rut, saudara. Kalau nanti saudara belajar firman Tuhan ini. Nah, yang kedua, apa yang terjadi pada saat kita mengandalkan Tuhan
Di Mazmur 91, Alkitab katakan Tuhan akan menjadi kota benteng kita, kubu pertahanan kita. Ada amin? Di Mazmur 91 katakan Tuhan adalah kubu pertahanan, kota benteng kita. Kita tahu pada zaman dulu, ketika peperangan terjadi, siapa yang punya kota benteng itu menang. Saudara lihat, kota benteng itu tinggi, dan pada saat tentara-tentara musuh mau menembakkan panah, itu nggak bisa kena. Saudara. Tidak bisa. Mengapa? Karena ada kota benteng. Dan Tuhan itu adalah kota benteng kita. Yang artinya saudara, apapun yang terjadi dengan dunia ini, ada musuh yang kelihatan, panah-panah api, ada musuh yang tidak kelihatan, yaitu sakit penyakit, dikatakan yang berjalan dalam gelap. Saya sharing di Menara Doa Selasa, alangkah baiknya kalau kita seperti melihat film, itu ada yang pakai Google, kacamata. Waktu gelap, ini tentara-tentara Amerika Navy SEAL itu punya Google, kacamata yang bisa dalam gelap itu lihat di mana ada orang, mereka bisa. Makanya itu cepat sekali mereka beraksinya waktu gelap. Nah, kalau orang punya kacamata seperti ini bisa lihat, oh penyakit ada di sana, jangan kita dekat. Tetapi ini berjalan dalam gelap, nggak ada yang tahu saudara. Tetapi Tuhan tahu, malaikat-malaikat di surga itu tahu, malaikat-malaikat yang berkemah di sekeliling kita tahu. Dan Tuhan meluputkan kita, sebab dialah kota benteng pelindungan kita. Yang percaya katakan amin. Nah yang ketiga, yang terakhir, firman Tuhan katakan, Mazmur 91 ini, bahwa Tuhan itu adalah perisai dalam hidup kita. Katakan bersama-sama, perisai. Kesetiaannya itu adalah perisai dan pagar tembok. Yang artinya kalau di hidup ini, seringkali kita melihat dulu sahabat waktu sukses, tapi waktu susah dia sudah menjauh. Kita melihat ada teman-teman yang datang hanya waktu pesta, tapi waktu seseorang itu menderita, mereka nggak datang lagi. Itulah dunia. Tapi Tuhan berjanji, dia itu setia. Siapa yang bersyukur kita memiliki Tuhan yang setia? Amin. Waktu kita di lembah yang paling dalam, Tuhan tetap bersama kita. Waktu kita ini menghadapi masalah apapun dalam hidup ini, saudara, Tuhan berjanji, dia itu adalah sahabat setia kita, yang tidak pernah meninggalkan kita. Yang percaya kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Ku sembah Kau Allah, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, apa pesan Tuhan untuk kita? Saudara, di New Dimension in Faith, mari kita perdalam iman kita. Katakan bersama, perdalam iman. Iman ini seperti yang tadi kita dengar dari Pak Hardanta. Itu gak ketahuan waktu keadaan baik, tapi waktu goncangan ketahuan. Iman itu ibarat animasi ini saudara, wortel. Ya. Saudara lihat kalau orang tanam wortel, ya, itu yang paling penting itu adalah akarnya kuat. Biasanya yang kelihatan heboh saudara ya, daun-daunnya banyak ya, kecil kali wortelnya ya. Nggak ada di sini saudara ya, sana sini banyak. Tapi kalau kita melihat kadang rumputnya kecil, nggak kelihatan dari luar, tetapi akarnya kuat, wortelnya kuat. Success is not always what you see. Apa yang terjadi dalam hidup ini? Ya, saya ingat
Pak Rubin Adi, ini ketua BPH ya. Itu katakan, banyak orang kalau kereta apinya susah. Mari kita ganti jadi sukses, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, amin. Saudara, kalau mesin kereta api kita udah banyak komplain, udah mogok, mari kita ingat. Sumber segala pertolongan kita itu dari Tuhan. Oleh sebab itu pesan Tuhan untuk kita, banyak kita renungkan firman. Amin. Nah, apa yang terjadi di dunia zaman sekarang? Sejak penemuan televisi, saudara. Televisi tempo dulu yang besar, ya, itu membuat banyak orang lebih suka di sofa. Ya. Kita punya teman-teman, saudara, luar biasa ya. Home studionya memang dahsyat, saudara, ya di rumah ya. Pak Wirtau ya. It's okay, saudara. Tapi seringkali kita harus periksa, lebih banyak waktu kita di TV. 2001 saudara lihat TV-nya besar ya. Orangnya masih ramping, saudara. Tapi 2017 TV-nya sudah slim, saudara. Orangnya yang tambah besar ya. Itu Pak Ben untuk ketawa itu ya. Ya. Saudara, itu yang terjadi dengan hidup ini. Pada saat seseorang waktunya ya, kurang untuk communion dengan Tuhan, maka apa yang terjadi? Komunitas akan menentukan masa depan. Mengapa kita perlu community of love? Kita perlu bergabung dengan saudara seiman, saling menguatkan, saling membangun. Saudara lihat di Alkitab, nanti pada next time saya akan share. Setiap kali sebelum Tuhan melakukan mujizat, dia selalu melihat komunitasnya. Kalau ada komunitas orang-orang yang seiman, yang percaya, mujizat itu turun. Tapi kalau di antara mereka ada yang tidak percaya, yang tertawa, ya, yang mengejek, Alkitab katakan Tuhan minta mereka semuanya itu pinggir dulu, ya, keluar dulu. Baru dia mulai berdoa. Dia mulai berdoa. Dan ketika Tuhan berdoa, kita melihat mujizat itu terjadi. Saudara dengar, dalam kehidupan ini, ya, saya akan tutup. Ada orang-orang yang kita tidak tahu mana yang real, mana yang aspal dan sebagainya. Saudara nanti baca di Alkitab. Di Markus pasal 5 itu. Sebelum Yesus melakukan mujizat kepada anak Yairus, maka ada orang-orang di sana yang meratap dan menangis dengan suara yang nyaring, saudara. Di Alkitab katakan. Nah, apa yang terjadi? Begitu Yesus berkata, anak ini hanya tidur, mereka tertawa. Kita heran, dalam satu hari, dalam satu saat mereka bisa nangis, meratap, tiba-tiba bisa ketawa. Dan Yesus katakan, mereka semua harus keluar dulu, baru dia berdoa. Dan mujizat terjadi. Saya berdoa dalam kehidupan ini, biarlah apa saja yang kita lakukan, kita mengandalkan Tuhan. Amin. Karena pada saat kita mengandalkan Tuhan, maka saya percaya, mujizat apapun yang kita perlukan, Tuhan sudah sediakan bagi kita. Pada saat kita percaya. Mari kita bangkit berdiri bersama, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Ku sembah Kau Allah. Saudara, kita akan masuk dalam perjamuan. Mari kita berdoa bersama. Melalui perjamuan kudus ini, ada kuasa penebusan, kelepasan, apa yang saudara butuhkan. Sebab Yesus berkata, pada puncak perayaan sebelum Paskah, maka Yesus memimpin perjamuan di upper room, di depan murid-murid.
Dan Yesus berkata, mulai hari ini ada perjanjian yang baru yang aku berikan kepadamu, new covenant, yaitu melalui tubuhku dan darahku, melalui roti dan anggur ini. Tubuh dan darah Yesus. Dengan iman, saudara, pada saat kita menerima, maka Yesus memberikan the greatest exchange, pertukaran yang terbesar, yaitu kelemahan saudara diganti dengan kekuatannya. Yang percaya katakan amin. Sakit penyakit itu diganti, ditukar dengan kesehatan dari Tuhan. Kelemahan itu ditukar dengan kekuatan dari Tuhan. Pada saat kita percaya ada kuasa penebusan, to redeem, to buy back, maka apa yang mengikat saudara, belenggu-belenggu yang diikat oleh musuh si jahat, itu akan dilepas. Pada saat ini, apa yang saudara butuhkan, terima dengan iman, maka kuasa itu mengalir. Kuasa itu mulai bekerja dalam hidupmu, dan engkau akan melihat mujizat terjadi di dalam hidupmu. Roh, jiwa, tubuh. Terima dalam nama Yesus. Oria rama shikara raba karara. Ya rama shikara rama karama karabora. Demikian firman Tuhan. Lepaskan segala kekhawatiranmu, serahkan semua beban hidupmu, dan datanglah mendekat kepadaku, sebab aku rindu bersekutu denganmu. Dan ketahuilah, di dalam naungan sayapku engkau akan melihat masa depanmu. Engkau akan melihat pertolongan yang aku sediakan, yang sudah aku persiapkan. Oleh sebab itu mendekatlah kepadaku, maka aku akan mendekat kepadamu, dan engkau akan melihat belenggu-belenggu dalam hidupmu akan dilepaskan saat ini. Terima dalam nama Yesus. Uria rama shikara raba. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. We love you, oh Lord. Terima kasih ya Bapa. Sucikan hati kami, kuduskan hidup kami. Di dalam nama Yesus. Mari saudara yang terkasih, arahkan hatimu dan angkatlah tanganmu. Terimalah anugerah damai sejahtera dari Bapa yang di surga, kasih yang sempurna melalui Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya, mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati dalam nama Yesus bersama-sama katakan amin.